Suwek rapopo ya Allah, tak salah sini ya Allah. Halo Bapak Ibu dan para endoler santo sapi si manusia botak, imut, dan sedikit unyu-unyu ini muncul lagi. Dan untuk hari ini saya akan membuat menu yang sederhana menggunakan sisa sayuran sebelum lebaran kemarin, diucrek-ucrek, dicampur-campur dengan daging ayam. Kalau tidak suka daging ayam, silahkan gunakan daging sapi. Itu yang versi halal. Kalau tidak mau menggunakan dua daging itu, mau menggunakan sosis juga boleh, mau menggunakan daging kayak gitu juga nggak masalah kalau Anda memang bisa memakan daging itu. Bagi yang penasaran bagaimana santo sapi mengolah buncis dengan daging, yuk langsung OTW capcus saja. Cus! Menu hari ini saya buka dengan buncis yang sudah elek jekek. Dan ini buncisnya sudah 2 mingguan di kulkas. Udah sebagian hitam-hitam, jadi saya harus pinter-pinter membuang mana yang hitam dan mana yang masih bisa dipakai. Ini saya potong serong-serong agak panjang, jadi jangan diprotes Pak ya, nanti kalau tiba-tiba ada yang bilang itu buncisnya jelek-jelek. Ya memang sudah jelek, ini sudah nggak bagus buncisnya, makanya saya motongnya juga milih-milih. Kalau bisa sih gunakan baby buncis Pak Bu, jangan gunakan buncis yang sudah besar seperti ini, karena kalau menggunakan baby buncis akan jauh lebih kriuk-kriuk. Hanya saja kalau di Batam baby buncis itu harganya bisa 6 kali lipat dari buncis yang besar-besar ini. Udah, sekarang kita tinggal mengiris-iris wortelnya. Sebenarnya untuk menu yang ini tuh kita tidak menggunakan wortel, hanya saja karena buncisnya cuma saiprit, itu sekali makan habis. Kalau saya, jadinya saya tambah wortel, nggak apa-apa ya. Ini wortelnya saya iris agak tebal-tebal dan agak lebar-lebar saya motongnya. Dan untuk sayur-sayuran ini akan saya rebus terlebih dahulu karena buncisnya betul-betul sudah nggak bagus kualitasnya. Jadi nanti kalau langsung ditumis, saya rasa ini akan kayak sedikit blegodrok, hancur kayak gitu. Jadi akan saya rebus, nanti saat ditumis cukup sebentar saja. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan buncis yang jelek, buncisnya masih segar, ya langsung ditumis saja nanti nggih. Saya tambahkan sedikit soda kue supaya membantu warna buncisnya agak lebih bagus, karena kalau tidak menggunakan soda kue nanti warnanya makin pucat, makin jelek. Sambil menunggu airnya mendidih, sekarang saya akan mengiris bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya seperti biasa saya menggunakan agak banyak supaya hasilnya lebih gurih. Untuk bawang putih saya menggunakan 3 siung saja, udah cukup karena yang dimasak juga nggak banyak. Kemudian untuk cabai saya menggunakan cabai merah keriting 3 butir, 3 buah. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan cabai rawit juga kalau suka pedas. Kita masukkan dulu wortelnya, karena si wortel agak lebih lama sedikit matangnya. Ini dimasaknya jangan sampai betul-betul matang Pak Bu ya, cukup setengah matang saja. Selisih setengah menitan baru saya masukkan buncis. Udah, kita tunggu hingga setengah matang. Sekitar 1 menitan langsung saya matikan kompor. Ini langsung akan saya buang airnya. Ini hasilnya sedikit lebih hijau dibandingkan sebelum direbus tadi. Ya ini karena menggunakan kekuatan dari si soda kue. Nah, kita tiriskan dulu. Sekarang kembali ke talenan, saya sudah menyediakan daging ayam. Ini daging ayamnya dada tapi cuman separuh. Ini akan saya cincang, tapi berhubung saya tidak punya pisau cincang, ya diiris-iris sampai agak bosan sebenarnya ngiris-ngirisnya nanti nih. Hasil cincangannya seperti ini Bapak Ibu. Tuh. Nampak ya?
Ini nggak terlalu lama juga ternyata nyincang menggunakan pisau seadanya. Dan sekarang kita langsung menuju ke kompor lagi. Masukkan minyak goreng agak sedikit banyak karena nanti dagingnya akan meresap minyak. Langsung saja saya masukkan bawang putih dulu ini. Ini saya mengikuti gaya-gaya masaknya Mas Rudi Khairuddin. Jadi kata Mas Rudi Khairuddin itu kalau masak bawang putih dulu dimasukkan baru bawang merahnya. Kalau mbok Tira yang dimasak ya bawang merah dulu baru bawang putih. Bawang merah masukkan. Setelah bawang merahnya muncul warna kecoklatan di bagian pinggir-pinggiran irisan, langsung saya masukkan cabai. Kemudian saya akan memasukkan terasi. Ini terasinya saya menggunakan 1/4 bungkus. Ini agak banyak saya menggunakan, nggak apa-apa. Langsung dicek-cek aja supaya hancur terasi ini. Memasaknya menggunakan api kecil ya Pak Bu ya. Begitu terasi saya masukkan biar nggak gosong. Daging dimasukkan. Ini langsung di osreng-osreng karena kalau nggak nanti si dagingnya jadi satu. Kita tuh kepinginnya dagingnya ambiar. Ini dimasak sebentar hingga dagingnya berwarna pucat, daging ayamnya. Tambahkan air sedikit saja karena setelah ini saya akan menambahkan garam, merica, serta penyedap. Masukkan garam, masukkan lada. Saya menggunakan agak banyak ladanya. Tambahkan penyedap, udah sedikit saja. Saya masukkan sedikit saus tiram buat gurih-gurih. Sebenarnya untuk memasak ini tuh bagusnya daging sapi, tapi kan daging sapi sekarang lagi mahal Pak Bu. Jangankan daging sapi, daging ayam sekarang juga lagi mahal banget, 48.000 sekilonya di Batam. Padahal biasanya kalau di pasar cuman 33 hingga 35. Itu standar-standarnya ya. Kalau murah-murahnya bisa sampai 27 sekilone. Saya tambahkan sedikit gula pasir, saibrit saja. Sekarang saya masukkan buncis serta wortel. Kalau buncis dan wortelnya belum dimasak, biasanya saya akan memasaknya selama 5 menitan. Berhubung ini sudah setengah matang, buncisnya dimasaknya cuma 2 menitan saja. Ini udah 2 menitan, langsung saja dimatikan. Game pun gini saja, tinggal didangkan. Dan kalau mau menggunakan lada hitam, masukkan sekarang juga nggak apa-apa. Tadi sekitar beberapa detik sebelum kompor dimatikan juga bisa. Karena kalau terlalu awal dimasukkan lada hitam, aroma wangi dari lada hitamnya nggak keluar. Jadi harus dimasukkan di bagian akhir. Dah selesai. Jadi ini dia masakan santo sapi hari ini Bapak Ibu. Buncis masak daging ayam. Cantik banget hasilnya nggih. Kalau menggunakan daging sapi dia akan lebih cantik warnanya karena kan daging sapi warnanya cenderung kemerah-merahan ya. Itu akan bagus banget secara penampilan. Kalau cita rasa ya tidak beda jauh lah nggih. Silahkan dicoba. Ini mudah banget, nggak sampai 15 menit mengerjakannya. Saja acara masak-memasaknya, dan untuk hari ini saya tidak mau ngicipi. Bukannya tidak enak, tapi saya belum mandi, belum gosok gigi, belum cuci muka. Oke, sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye.